Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita belajar secara daring, kita beribadah terlebih dahulu. Kita angkat satu pujian dengan bernyanyi, Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Terima kasih atas kesehatan dan napas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai pembelajaran daring, kami mau datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati ibadah kami, dan kami juga bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom untuk anak-anak kami di rumah, apa kabarnya? Ya, Bapak berharap semua dalam keadaan sehat ya. Anak kami yang duduk di bangku sekolah dasar SD ya, baik yang ada di Kapten Muslim maupun yang ada di Rambung. Nah, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kami boleh buka Alkitabnya, terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Tapi Pak Niko akan bacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hari ini anak-anak Pak Niko yang ada di rumah, temanya adalah Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku. Nah, kalau dibilang mengasihi berarti tidak mengenal apa yang telah dilakukannya kepada saya. Karena kasih itu bukan kalau dia mengasihi saya, menolong saya, maka saya juga harus menolong dia. Tidak. Tapi kasih yang dari Tuhan itu tidak mengenal apa yang telah dilakukannya kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus anak-anak kami. Tadi temanya tentang Yesus mengasihiku. Apa rupanya yang dilakukan Yesus sampai bilang Yesus mengasihi saya, Pak Niko? Yesus sayang sama saya walaupun saya kecil. Walaupun saya masih duduk di bangku SD. Apa rupanya yang Tuhan lakukan? Nah, kita mau lihat anak-anak Pak Niko. Itu di ayat yang ke-9. Pak Niko ulangi ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi nggak di tengah-tengah orang tua, nggak di tengah-tengah mama papa, nggak di tengah-tengah kakak-kakak, kakek-kakek, nenek-nenek, enggak, di tengah-tengah kita. Berarti semua, dari yang kecil sampai yang besar. Apa itu? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, ke tengah-tengah dunia. Supaya apa? Kita itu, Pak Niko, anak-anak Pak Niko, mama papa, semua orang-orang yang ada di dunia ini hidup di dalam Tuhan Yesus. Kenapa hidup di dalam Tuhan Yesus? Karena pada dasarnya, pada awalnya kita sudah gak hidup lagi di dalam Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu Allah utuslah Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Allah utus Tuhan Yesus ke tengah dunia ini supaya menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kita tahu anak-anak Pak Niko bahwa dosa telah mengikat kita semua. Mengikat anak Pak Niko mulai dari yang kecil, yang besar, sampai yang udah kakek-kakek, nenek-nenek, diikat dengan dosa. Misalnya dosa berbohong, dosa jahat sama adiknya, dosa nggak mau dengar mama papanya, kalau disuruh aku aja pun, aku aja, terus aku nggak pernah adik, nggak pernah mama, nggak pernah kakak. Dosa melawan dia sama mama papanya. Nah, itu udah mengikat kita. Lalu gurunya ngasih tugas, dia bilang, mending aku nonton, biar aja sih aku kerjain tugasku. Dosa malas. Aku nonton aja kan di rumah, nonton film kartun dulu aku. Nggak mau, aku mau belajar. Itu udah mengikat kita. Nah, maka dari itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Supaya anak-anaknya tidak ada yang malas. Tidak ada lagi yang mau berbohong. Tidak ada lagi yang mau hidup di dalam dosa itu. Karena dosa yang kita lakukan, hukumannya ialah maut. Hukumannya itu kebinasaan. Lalu Tuhan Yesus tidak mau anaknya itu binasa, maka dia datang ke dunia ini menggantikan kita, mati di atas kayu salib, menyelamatkan anak-anak Pak Niko, menyelamatkan Pak Niko, dan selamatkan kita semua. Itu adalah bukti
bukti dari kasih Yesus. Nah, dia nggak mati di atas kayu salib, dia bilang, saya mati di atas kayu salib ini untuk orang yang cantik, enggak, untuk orang yang putih, atau untuk orang Batak, enggak, untuk orang Cina, enggak, tapi untuk semua anak-anak Pak Niko. Atau ini saya mati di atas kayu salib ini untuk anak Rambung aja lah, anak Kapten Muslim biar aja, atau untuk anak Kapten Muslim aja, SD Kapten Muslim, Kalam Kudus yang di Jalan Kapten Muslim, nggak usah SD yang di Rambung, enggak, untuk semuanya. Jadi tadi kayak Pak Niko bilang di awal, bahwa kasih yang dari Tuhan itu tidak memandang siapapun, tidak memandang rupa, tidak memandang materi, tidak memandang apapun itu. Nah, makanya Yesus mengasihiku, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka anak-anak kami di rumah, firman Tuhan hari ini itu mengajak anak-anak Pak Niko yang ada di rumah, bagaimana supaya anak-anak Pak Niko, oh ternyata saya sudah dikasihi Tuhan, maka saya juga harus mengasihi Tuhan. Contohnya apa sih Pak Niko saya mengasihi Tuhan? Rajin belajar. Jadi rajin belajar itu bukan supaya nilai saya nilai 0, ya kan? Nilai apa ya? Nilai remedial, bukan. Tapi buktinya dari saya mengasihi Tuhan Yesus. Jadi jangan anak-anak pikir saya Pak rajin belajar, memang betul demi cita-cita kan? Karena Tuhan Yesus juga senang kalau anak-anaknya bisa meraih cita-cita. Emang ada Tuhan Yesus bilang, biar kau nggak usah meraih cita-citamu. Enggak kan? Tuhan Yesus juga senang kalau ada anak-anak Tuhan Yesus itu bisa jadi polisi, jadi dokter, ya kan? Jadi apa lagi ya? Presiden, gantiin Bapak Jokowi. Sangat senang Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Harus rajin belajar. Karena ketika anak-anak Pak Niko rajin belajar, itu bukti. Ya, bukti dari anak-anak Pak Niko mengasihi Tuhan Yesus. Contohnya itu yang tadi rajin belajar. Yang kedua, sayang kepada mama papanya. Bukan karena sayang mama papanya, itu karena yes, hari ini aku dibelikan handphone, aku mau ngisi paket, diisikan paket sama mama papaku. Yes, berarti aku bisa main game, nonton YouTube. Maka aku mengasihi mama aku. Aku bilang lah, ih mama ini baik kali diisi paketku. Ih mama ini baik kali dibelikan handphoneku, dikasih aku nonton YouTube, main-main game. Bukan. Saya mengasihi mama papa saya karena saya juga dikasihi Tuhan Yesus. Bayangkan, kita manusia berdosa kan? Manusia yang harus dihukum oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sayang sama anak-anaknya, anak-anak yang kecil, yang di bangku kelas 4, kelas 5, kelas 6, senang Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita. Itu bukti dari Yesus mengasihi anak-anak Pak Niko, mengasihi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, kalau seperti itu, berarti saya juga harus menunjukkan bukti saya mengasihi Tuhan. Caranya seperti apa? Rajin belajar, tidak lawan mama papanya. Itu bukti mengasihi Tuhan. Bukan karena nggak lawan mama papanya supaya dikasih uang jajan, terus dibelikan makanan, ya kan, dibelikan handphone, terus mengasihi guru supaya dapat ranking 1, nilainya bagus. Bukan, tapi karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Seperti apa yang dikatakan ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Artinya Allah yang terlebih dahulu menunjukkan kasihnya sama anak-anak kita, yang mendamaikan kita dari dosa, mendamaikan Pak Niko dari hukuman yang harusnya Pak Niko terima dari dosa-dosa Pak Niko, mendamaikan anak-anak Pak Niko yang di Rambung, yang di Kapten Muslim dari dosa yang dilakukannya. Maka dari itu saya sebagai anak Tuhan, sebagai yang Tuhan sudah selamatkan dari dosa, saya harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena itu bukti, ya, bukti dari saya mengasihi Tuhan. Anak-anak rajin berdoa, anak-anak tidak malas, itu bukti, bukan karena yang lain.
Bisa dipahami anak-anak kami? Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan anak-anak Pak Niko yang ada di rumah, Yesus sudah mengasihi kita, maka saya pun harus menunjukkan kasih saya bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Amin. Ya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan Yesus bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil, kami masih anak SD, tapi kami mau belajar mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga sudah tunjukkan kasih-Nya sama kami yang masih kecil ini, yang masih duduk di bangku SD ini. Maka ajarilah kami Tuhan yang masih kecil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami berkat buat mama, buat papa, buat adik, buat kakak, buat seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Buat guru juga, terlebih kami juga mau menunjukkan kasih kami di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan, di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat anak-anak Pak Niko. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.